antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali pada renungan hikmah hari ini. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan aktivitas keseharian Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang Anda harapkan mendapatkan sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Ma'asyarul ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mendengar satu pernyataan atau satu tafsir yang menurut saya sangat menjijikkan, menurut saya sangat membodohkan kepada masyarakat, bahwa Mas Sugik Nur mengatakan yang namanya ulama itu bisa dari hewan, bisa dari ayam, bisa dari kambing, bisa dari ular, gunung pun katanya bisa jadi ulama. Dia memetik sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatir ayat 28 yang bunyinya begini. Kita akan meluruskan agar kita tidak menjadi umat yang bodoh. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Allah mengatakan begini, kita perhatikan betul-betul kalimatnya. Wa minan nas, dari manusia, waddawab, dan binatang melata, makhluk yang melata, wal an'am, al-an'am itu adalah binatang ternak, mukhtalifun alwanuh, sangat beragam warnanya, jenisnya. Di sini setelah kadzalik itu ada tanda wakaf. Wakaf artinya aula bil wukuf, aula untuk berhenti, lebih utama untuk berhenti membaca ketika dalam kalimat kadzalik itu. Dari awal sampai dengan kadzalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada jenis manusia, jenis binatang yang melata, jenis binatang ternak, yang kesemuanya itu berbagai macam jenis dan rupanya serta warnanya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Setelah itu kalimat ayat ini dilanjutkan dengan kalimat innama, adatul hasal, yang membatasi makna. Allah sedang membicarakan tentang yang dinamakan ulama itu, kriteria khususnya adalah gitu kan, innama yakhsyallah, adalah orang yang khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama tidak ada satu tafsir dari zaman klasik sampai kontemporer bisa dari jenis binatang, ular, ayam, kuda, kambing, dan lain-lain. Itu tidak ada satu ulama ahli tafsir dari zaman klasik sampai kontemporer sampai zaman sekarang ini yang menafsirkan bahwa ulama itu boleh dari hewan. Karena yang dinamakan ulama itu adalah orang yang berakal, orang yang berilmu. Nah, ilmu itu adalah kerja daripada akal. Sedangkan hewan, ayam, ular, semut, kuda, kambing, semuanya tidak berakal. Dia hanya memiliki syahwat, tetapi tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal. Hal ini membuktikan bahwa yang dinamakan ulama itu adalah, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini
bukan binatang melata, bukan binatang ternak, tetapi khusus dia harus dari jenis manusia atau dari jenis orang yang berakal. Kalau dia tidak berakal, tidak bisa menjadi ulama. Bagaimana dia bisa untuk menganalisa segala sesuatu, sedangkan ilmu itu perlu analisa, ilmu itu harus memerlukan akal. Nah, di sini Mas Sugeng Nur sangat berani sekali untuk menafsirkan ayat yang menurut saya sangat menjijikkan. Tidak ada ulama yang sudah berpuluh-puluh tahun mengaji di berbagai pesantren, di berbagai perguruan tinggi, di berbagai negara, mengupas spesifik tentang tafsir dan sebagainya. Tidak pernah ada orang yang menafsirkan bahwa ulama bisa dari jenis hewan. Ini tafsir yang sangat bodoh menurut saya, tafsir yang sangat menjijikan. Oleh karenanya, fenomena seperti ini jangan sampai membuat kita menguburkan akal sehat kita, kemudian mengedepankan kejahilan kita. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah, ulama itu adalah warasatul anbiya, orang yang mewarisi nabi, orang yang mewarisi sifat-sifat nabi, itu ulama. Secara bahasa, ulama adalah orang yang tahu, orang yang berilmu. Nah, marhalah ilmiah diniyah, jenjang untuk belajar tentang ilmu agama itu tidak segampang apa yang dipikirkan. Tidak bisa setahun 2 tahun, tidak bisa sebulan 2 bulan, atau kita mengkaji tentang ilmu agama itu membuka dari Syekh Google saja, itu tidak mungkin bisa kita alim. Oleh karenanya, yang dinamakan ulama itu bukan hanya bisa pandai berbicara seperti Sales, ya kan? Akan tetapi yang dinamakan ulama itu adalah orang yang betul-betul memang menguasai ilmu agama. Dan menurut ayat ini, di samping dia menguasai ilmu agama, dia selalu khusyuk kepada Allah. Hanya yang ditakutnya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, di samping dia memiliki ilmu agama. Dan dia mewarisi sifat-sifat para nabi, berakhlak mulia, menyebarkan satu kedamaian di tengah-tengah kita. Sampai jumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.